Level energi yang rendah ini teman-teman, ini actionnya didasari oleh tadi tuh perasaan takut, perasaan ragu, perasaan bersalah, perasaan malu, hal-hal seperti itu tuh. Tapi ini lebih baik daripada putus asa. Solusi itu jangan dibatasin opsinya, gitu. Yes, kita perlu, bukan berarti kita mengesampingkan mengambil keputusan berdasarkan analisa data dan fakta yang ada, gitu. Itu benar, gitu. Tetapi kita juga nggak bisa ngotakin bahwa saya ini udah ahli banget Mas Fadli nggak tahu saya ini ahli banget dan ini pasti akan begini, solusinya cuman ini. Belum tentu, saya bilang. Apa yang kita tahu hari ini, yang kita yakin itu yang terbaik, hanya karena kita taunya cuman segitu. Halo teman-teman kedamaian.id, sekarang kita mau bahas yang lagi viral nih Mas Fadli. Widih. Apa itu? Apa Mas Teguh? Kabur aja dulu yuk. Kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu ya, dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, ini kan trending di platform X ya, Mas Fadli ya. Nah, kasihan ini sebenarnya kasihan ya buat teman-teman yang notabene-nya kabur aja dulu ini atas dasar karena pingin cari solusi atau karena bentuk kekecewaan gitu. Nah, kalau misalnya hal itu kita angkat dari sudut pandang kita nih Mas, dari kedamaian.id nih, gimana nih Mas? Oke teman-teman, jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya, fenomena kabur aja dulu ya. Jadi keluar negeri gitu kan, entah betul. untuk studi atau untuk cari kerjaan atau peluang di luar negeri, kerja di sana gitu ya. Ke negara-negara maju yang notabene sepertinya lebih baik dari Indonesia. Benar. Ini kan satu hal yang sebetulnya bukan hanya terjadi di ranah negara ya teman-teman. Ini punya dua point of view yang sangat berbeda nih. Tapi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang masalah ya, berkali-kali teman-teman disampaikan di dalam webinar kita di Kedamaian ID, Mas Teguh, kita ngomongin tentang bagaimana respons bawah sadar kita terhadap sebuah kejadian atau input. Yes. Nah, outputnya sekarang lagi viral, namanya hashtag kabur aja Kabur dulu aja kan dulu, gitu ya. Jadi ini adalah output berdasarkan proses yang terjadi di bawah sadar kita, cara kita mengambil keputusan refleks atau otomatis atau respon otomatis yang kita miliki karena ada input yang sama. Sebetulnya ini tuh viral secara media sosial aja sih. Saya tetap melihat bahwa ya mayoritas banget masyarakat kita tuh ya nggak kabur kan gitu ya. Betul. Cuma memang ini jadi sesuatu yang cukup menarik karena mungkin nggak banyak orang mampu melakukannya, walaupun dia punya keinginan gitu ya. Atau ada banyak juga kok orang yang mampu melakukannya tetapi tidak memilih untuk kabur. Benar. Yang perlu dipahamin adalah dasar emosinya sebetulnya teman-teman ya. Karena kalau kita ngomongin tentang bagaimana proses terjadinya sebuah impian atau manifestasi, ini kan ngomongin tentang bukan hanya uang ya, tetapi keadaan negara kita gitu, apa lingkungan yang kita inginkan, itu semuanya kan sebenarnya sama aja, ini manifestasi juga gitu. Nah, supaya teman-teman ngobrol di halaman yang sama, saya pengen kasih gambaran dulu. Contohnya nih misalnya ya, apa yang kita lakukan di Kedamaian ID ini adalah bentuk kita berusaha ambil alih tanggung jawab, ikut andil untuk bisa tanda kutip membuat Nusantara kita tercinta jadi lebih baik. Gitu. Wah. Karena buat saya secara personal, kenapa alasan saya melakukan ini ya, kita upload video hampir setiap hari dan mungkin bahkan lebih dari satu gitu kan. Dan di berbagai media kita berusaha untuk ngonten banyak hal yang bisa kasih manfaat buat masyarakat kita di Indonesia ya. Ini karena kita pengen negara kita lebih baik gitu. Dan menurut saya ini secara personal Mas Teguh, alasan saya melakukan ini karena anak-anak kita akan tinggal di dunia yang sama-sama kita sekarang loh. Gitu. Sama-sama di Indonesia, sama-sama di negara di mana mungkin buat teman-teman yang kabur aja dulu ini belum punya moral obligation yang sama. Gitu, belum punya point of view yang sama saya ketika kita ngomongin tentang kita tuh bisa loh sebetulnya ambil alih tanggung jawab ini dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Iya, gitu. Itu dia betul. Nah, beda cerita kalau memang kabur aja dulunya ini jadi satu solusi buat mereka gitu. Nggak punya abundance banyak. Ya mereka betul. Jadi point of view-nya bisa dari abundance atau bisa jadi memang dari abundance block-nya malahan gitu kan ya. Dari scarcity, dia berangkatnya dari ketakutan. Betul. Jadi kan ini dua hal yang sangat berbeda ya teman-teman ya. Satu dari dasarnya yang memang fear gitu ya.
scarcity tadi, yang satu dari abundance. Kalau dari abundance menurut saya nggak masalah. Nggak masalah. Ya, artinya mungkin memang ada solusi yang lebih baik untuk specific skills yang dimiliki seseorang di luar, di mana mungkin Indonesia belum terlalu butuh, which is okay, nggak apa-apa. Pada waktunya nanti mungkin ketika kembali ke tanah air, dia akan membawa perubahan baik, akan ngasih perkembangan dan bikin kita lebih maju lagi di sini. Itu okay. Gitu. Upgrade skill di sana juga. Upgrade skill di sana, gitu, atau berkarya di sana. Kan banyak loh teman-teman sebenarnya para pejuang kita di luar negeri yang ngirim duit ke Indonesia, ke keluarganya, gitu kan, dia bikin bangga mengharumkan nama bangsa di sana, gitu kan. Wah, ini orang Indonesia ternyata keren banget kan, gitu. Itu banyak. Nah, kalau misalnya point of view-nya adalah, halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu, dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Dari sisi abundance sebenarnya gak apa-apa Mas Teguh. Tapi lebih banyak nih kalau saya perhatiin ya, yang hashtag kabur aja dulunya ini sebenarnya bukan solusi. Tetapi lebih kepada scarcity tadi. Lebih kepada takut akan tantangannya tadi. Karena ini kan tantangan. Gitu. Nah, kalau berangkatnya dari ketakutan, scarcity atau fear tadi, ini yang jadi masalah teman-teman. Karena masalahnya nggak selesai. Ini kan cuma tentang mundur dari pertarungan yang sepertinya menurut beberapa orang ini sulit untuk dimenangkan. Gitu. Nah, balik lagi kita pernah bahas nih posisinya kayak gini juga, saya ingat Mas Teguh. Ketika seseorang merasa tidak mampu atau tidak sanggup atau menyerah terlalu cepat, itu dalam kondisi sombong. Ingat gak bahasan itu? Iya. Betul. Karena kenapa saya bilang sombong? Karena banyak orang tidak melibatkan lebih banyak keterlibatan Tuhan, keterlibatan alam semesta, keterlibatan energi yang ada dari kecerdasan kolektif semesta, wah gitu ya, untuk bisa mensupport dirinya, gitu. Sehingga dia merasa, kalau dengan kekuatanku aja nggak cukup, makanya aku mendingan take out gitu. Kan kayak gitu. Betul. Mendingan ya udah deh, mungkin ada yang lebih mudah di sana. Nggak juga serta-merta pasti lebih mudah loh teman-teman. Tetap nanti akan ada lagi tantangan yang berbeda. Pada akhirnya kita akan ketemu dengan sesuatu yang perlu kita hadapin, dan masa setelah itu mau kabur lagi. Itu dia, betul. Ini yang perlu teman-teman cek lagi sebetulnya ya. Kalau teman-teman ngerasa aduh iya ya, kayaknya saya perlu melakukan itu, tapi belum. Nah teman-teman coba cek lagi dasar perasaan yang teman-teman miliki itu, apakah scarcity atau lebih ke abundance. Kalau abundance menurut saya nggak apa-apa, gitu ya, karena kita ini bisa berkarya lebih banyak di sana, ini bisa dapat solusi lebih baik di sana, ini mungkin akan bisa mengharumkan nama bangsa gitu kan, ini mungkin akan bisa jadi sesuatu yang akan membahagiakan lebih banyak orang gitu. Go for it, nggak apa-apa menurut saya. Memang gitu. Mas Wadi, di komen-komen itu memang banyak negatif sih gitu ya kan. Wah gini. Tapi sebenarnya kalau memang kita berangkat ke sana gitu ya, ke luar negerinya itu berdasarkan karena abundance gitu kan. Hey, ketika mereka di sana berhasil, mereka juga kan pasti kembali ke Indonesia, entah mensupport keluarganya di Indonesia kan, gitu kan, malahan jadi dampak positif kan gitu. Bener. Dan ini juga buat teman-teman yang tidak berangkat berarti kan ya. Jadi teman-teman juga perlu cek teman-teman kita ini, saudara-saudara kita yang melakukannya itu dalam rangka abundance atau scarcity, gitu. Jangan di hate speech semuanya gitu loh. Atau mungkin karena hashtagnya tadi ya, kabur aja gitu ya. Memang itu kan ini ya. Negatif jadinya kan gitu. Kabur itu kan kayak ya negatif kan gitu ya, kata negatif. Jadi pada dasarnya ya perlu dicek lagi gitu, apakah dia memang dengan mental keberlimpahan berangkat, dan nggak apa-apa kalau memang itu terjadi gitu ya, karena ya kita nggak tutup mata banyak peluang yang lebih baik yang terjadi di luar sana. Tetapi ya banyak juga kan yang bilang di sini juga kita banyak banget kok peluang gitu, tapi ya nggak boleh skeptis gitu.
Jadi yang berangkat harus memastikan bahwa abundance mentality yang dibawa, yang tidak berangkat pun harus melihatnya dengan point of view abundance, Mas Teguh. Yes. Karena kalau tetap dengan scarcity yang sama, ya mungkin karena nggak mampu berangkat aja. Gitu. Nah ini menarik Mas Fadli. Oke. Anggaplah misalnya memang sudah beberapa teman-teman kita yang sudah keluar sana kan keluar negeri gitu, dalam kabur aja dulu ini gitu. Mereka kan masih belum tahu nih, ini aku nih atas dasar karena scarcity atau atas karena dasar abundant. Kalau misalnya abundant, oke, selamat misalnya gitu. Dan kalau misalnya atas dasar scarcity, dan tidak menutup kemungkinan juga kan, teman-teman yang berangkat karena scarcity juga bisa jadi sukses juga gitu ya. Nah ini seperti apa gitu? Ya. Tentang apa yang terjadi setelah action itu diambil, menurut saya itu chapter yang berbeda lagi, gitu. Mau itu nanti akhirnya sukses, atau mau nanti mungkin akan jadi gagal dan kabur lagi, entah bagaimana caranya, gitu ya. Yang penting buat teman-teman ketika kita melakukannya adalah dasar emosinya ini perlu dalam kondisi di mana kita merasa memang ini jadi sebuah solusi positif, jadi sebuah menjemput keberlimpahan yang lebih besar. Gitu. Kalau hasil kan Tuhan yang ngatur ya, kita sudah punya aturan main kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya pada akhirnya berhasil pun ya bagus buat dia ya. Gitu ya. Karena gini Mas Fadli, kemarin tuh kita podcast sama Mas Angga ya kan gitu. Sempat saya tanyain juga kayak gitu. Ada yang berangkat ini atas dasar emosi gitu ya kan. Ini emosi ini dijadiin bensin mereka gitu ya kan, ya nggak apa-apa lah sama Sangga kan kayak gitu juga ya kan. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting teman-teman mungkin perlu pahami, perlu batasi gitu kan. Ini kalau misalnya sampai terus-terusan mencapai kebahagiaan enggak kan gitu ya. Gitu. Iya. Karena level energi itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada level energi yang rendah, ada level energi yang tinggi gitu. Level energi yang rendah ini teman-teman, ini actionnya didasari oleh tadi tuh perasaan takut, perasaan ragu, perasaan bersalah, perasaan malu, hal-hal seperti itu tuh. Tapi ini lebih baik daripada putus asa. Putus asa. Lebih bawah lagi. Iya. Mendingan kita kesel, marah, terus action berdasarkan itu, tapi terus mendapatkan perubahan dan lebih baik daripada putus asa. Putus asa, gitu. Iya. Tapi teman-teman perlu ingat pilihannya nggak cuma itu. Iya. Ada level energi yang lebih tinggi di mana teman-teman merasakan kebahagiaan, pencerahan, merasakan cinta, gitu loh, merasakan kasih sayang, merasakan sesuatu yang gembira. Dan kalau actionnya didasari oleh ini jauh lebih mudah jalannya, jauh lebih melimpah, gitu. Dan ini bisa dipilih teman-teman ya. Jadi banyak mungkin yang terjebak dengan enggak mas, kondisinya nggak mungkin bisa begitu. Mungkin kok, mungkin. Banyak di antara teman-teman yang mungkin masih merasa itu nggak mungkin. Nah ini juga satu abundance block yang perlu diberesin nih, gitu kan. Betul. Kalau misalnya masih dipikir enggak lah mas, ini kondisinya udah begini kok, makanya gue kabur. Kan, gitu. No, menurut saya tetap masih bisa kok, karena kondisi itu diputuskan oleh kita. Gitu. Yang namanya energinya itu happy atau energinya takut gitu ya, itu kita yang memutuskan tanpa kita sadari mungkin gitu ya. Tapi ingat teman-teman, ketika kita udah ngobrol seperti ini dan teman-teman udah tonton berkali-kali video di YouTube kita di Kedamaian ID, harusnya teman-teman udah mulai paham kalau yang saya maksud ini adalah kita mampu mengambil keputusan untuk kondisi hati kita sendiri. Kita perlu panjangin dikit sumbunya lah, jangan pendek banget. Gitu. Ada proses. Senggol bacok gitu. Iya kan, kalau senggol bacok kan input output gitu kan. Input langsung output. Ada proses, input langsung output. Ada proses sebetulnya gitu loh. Mau sependek apapun. Nah, kita bisa dengan sengaja panjangin kok proses ini sehingga kita bisa memilih mana action yang terbaik. Gitu. Ketika itu udah jadi sesuatu yang kita putuskan dengan bijaksana, dengan kecerdasan yang kita punya gitu ya, dengan logika berpikir yang teman-teman mampu lakukan, outputnya selalu lebih baik daripada input langsung output tadi, gitu. Jadi selalu ada proses yang bisa dipilih. Yang penting ya tadi, memang berangkat dari kondisi yang sebisa mungkin di level energi yang tinggi, gitu. Kalau susah ya level energi yang rendah nggak apa-apa, tapi ya teman-teman tetap dalam kondisi yang sadar bahwa karena teman-teman marah, karena teman-teman takut, karena teman-teman kesel misalnya, karena teman-teman ragu, tapi terus akhirnya jadi melakukan sesuatu yang teman-teman yakin ini bisa jadi baik, masih mendingan daripada do nothing karena putus asa. Nggak ngapa-ngapain karena nggak tahu lagi mau ngapain. Itu kan susah. Betul. Gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Fadli nih, ya dengan hashtag kabur aja dulu ini ya, dengan dibawa dari berdasarkan abundant atau dari scarcity tadi, menurut Mas Fadli,
kalau misalnya dia berdasarkan scarcity lebih baik berangkat atau tidak, atau coba dia dicek dulu atau perlu diperbaiki dulu Andanya gitu misalnya. Ya. Kalau teman-teman yang udah terlanjur ya udah ya. Tapi kalau teman-teman yang masih dalam kondisi kabur aja dulu nih, sepertinya jadi konsep yang menarik nih gitu ya. Nah, ini masih bisa dirubah. Teman-teman masih mungkin banget untuk bisa diputuskan bahwa actionnya itu didasari oleh perasaan happy. Dan seringkali teman-teman kita terjebak dengan manufactured manifestation namanya. Jadi manufactured manifestation adalah manifestasi yang dengan sengaja kita buat cara terwujudnya. Kayak pabrikan gitulah manufactured. Jadi ini bertolak belakang dengan cara manifestasi banyak orang yang sangat sukses. Mereka melakukan yang disebut sebagai surrender manifestation. Di mana ketika energinya sangat tinggi, teman-teman tercerahkan, teman-teman bahagia, gembira energinya gitu ya, happy. Yang datang itu ada banyak cara. Dan seringkali di energi yang tinggi ini kita terbuka dengan cara yang lebih banyak, sehingga bukan satu-satunya cara dengan kabur aja dulu. Betul. Iya. Jadi mendingan take a break dulu gitu ya, dipastikan happy dulu, habis itu berpikir, habis itu nanti akan muncul peluang-peluang yang tadinya nggak kelihatan karena base-nya adalah scarcity tadi. Yes, gitu. Betul. Nah itu sangat mungkin terjadi kok. Kalau pada akhirnya ternyata setelah Mas aku udah surrender manifestation, tapi dengan kebahagiaan ini aku kayaknya tetap perlu berangkat. Ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan berangkat dalam kondisi yang tersakiti. Ya, karena lingkungan kerja yang toksik katanya gitu kan, karena perubahan yang sulit dilakukan. Ya, jangan. Ini sebenarnya bukan kabur aja dulu ke luar negeri ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalnya diadopsi ke tempat hal-hal yang lain juga dimanapun itu kan gitu ya. Baik itu mungkin di lingkungan atau di keluarga mungkin gitu ya. Atau di tempat kerja mungkin bisa jadi gitu. Bener. Betul. Jadi ya perlu kabur aja dulu itu coba diperhatikan lagi gitu. Nah ini menarik Mas Fadli. Karena kan mereka kabur aja dulu itu karena ketakutan karena ngelihat peluang di Indonesia kayaknya udah nggak asik ini. Politik Indonesia udah terlalu kacau balau, ekonomi juga seperti ini. Aku teringat waktu kita COVID dulu kan gitu ya. Sesuatu hal yang luar biasa kan, di mana ekonomi juga berantakan juga kan gitu. Politik juga sama kan kayak gitu. Apa yang terjadi ya karena kita menyambutnya dengan positif gitu ya kan. Yes. Kita bisa keluar kok, kita bisa punya, Tuhan memberikan jalan, kita nggak tahu gitu kan. Jalannya keajaiban yang luar biasa justru buat kita gitu kan. Ya sorry to say teman-teman, dalam kondisi itu perusahaan kita meroket malahan gitu kan. Tapi kan itu memang ya saya sih mengamini ya bahwa memang itu terjadi karena kita tetap dalam kondisi yang happy waktu itu. Positif, yes. Gitu. Jadi kan ceritanya nih teman-teman, kondisinya di mana waktu itu kita memang teman-teman tahu kan ya, industri yang kita lakukan ini adalah industri edukasi. Bener, gitu kan. Dan yang namanya edukasi dari tahun ke tahun kita bikin seminar di mana-mana. Dan seminar itu kan offline ya. Yes. Di mana ya berhubungan dengan apa yang terjadi di tahun 2019, 2020 teman-teman, di mana pemerintah itu lockdown di mana-mana, nggak boleh melakukan kegiatan offline yang mengumpulkan massa, sehingga kita harus menghentikan semua aktivitas itu. Nah, di bulan-bulan itu kita tetap dalam kondisi yang udah nggak bisa nih besok nih, nggak tahu berapa lama lagi nih, ngapain ya? Coba aja yuk kita bikin Zoom misalnya. Coba kita bikin webinar. Akhirnya kita coba-cobalah beli akses ke platform webinar ya, seperti Zoom atau Webinar Jam gitu, kita beli, kita coba. Kita undang beberapa teman-teman yang coba kalau kita ngobrol di sini kira-kira edukasinya tersampaikan nggak? Coba kita bikin assessmentnya, kita bikin programnya, kita jalanin program-program edukasi secara online untuk pertama kalinya waktu itu. Dan ternyata responnya menarik. Malahan yang tadinya harusnya ketemu kita berangkat dari luar pulau, dari luar kota, harus naik pesawat, naik kereta segala macam, mereka jadi bisa di rumah. Gitu kan. Dan dengan biaya yang sama mereka nggak pernah ngeluarin ongkos kan gitu. Nah dalam kondisi itu malahan meroket teman-teman. Ketika kita udah jadwalin terakhir itu, saya ingat kotanya Solo ya. Kita pulang dari Surabaya, ada seminar Surabaya. Hampir kita nggak bisa pulang. Kita landing bandara Surabaya lockdown gitu. Wih, hampir next flight udah nggak bisa jalan gitu hari itu ya. Untung kita berangkatnya di jam itu kan. Nyampe di Jakarta ya udahlah kita syukuri aja, wih mantap kan, seru ya, kita tetap ketawa kan hari itu. Nah di kondisi itu ya udah bulan depan jadwalnya Solo nih, gimana? Cancel aja, kita bikin online
Jadi solo dibatalin, kita bikin online. Nah saat online itu teman-teman jumlah peserta yang membayar justru 3 kali lipat dari rata-rata. Dan tidak pernah turun. Bulan depannya naik lagi terus dalam kondisi yang justru malah kita dalam apa ya? Jadi abundant buat kita. Malah jadi abundance buat kita. Jadi happy-nya nggak berhenti. Betul. Iya. Gitu. Nah ini hanya mungkin terjadi ketika teman-teman dalam kondisi yang selalu menjaga level energi Anda di dalam kondisi level yang tinggi. Gitu. Selalu dalam kondisi yang pencerahan datang kepada kami setiap saat. Kebahagiaan terus terjadi setiap hari. Kita menjaga culture di perusahaan kita untuk selalu ceria. Yes. Ceria tuh jadi company culture nomor 1. Yes, bahkan yang paling atas gitu kan. Jadi ini yang terus-menerus perlu dilakukan karena energi bahagia, energi gembira, ini kebutuhan jasmani kita. Gitu. Kalau ini terpenuhi, ide-ide baik muncul, kesempatan yang tidak terlihat jadi terlihat gitu ya. Ini ilmiah kok. Ini semuanya mungkin didapat sama semua orang harusnya. Yes. Dan ini menarik teman-teman ya. Kabur aja dulu ini saya yang angkat ya gitu ya bro. Kita bahas kabur aja dulu. Apa itu? Nah ini Mas Fadli nggak tahu sebelumnya tadi. Apa kabur aja dulu maksudnya gitu ya kan. Kenapa? Karena Mas Fadli memang nggak pernah mau terlibat dengan itu ya. Saya nggak tahu berita ya. Jadi gitu. Apapun yang viral, apapun berita yang sedang hangat gitu ya, saya nggak tahu. Saya tahunya dari Mas Teguh, dari Mas Iwan gitu ya, dari Mas Angga gitu ya, dari teman-teman deket yang memang bro ini bagus bro, coba lu perhatiin gitu kan. Itu pun kalau mereka inget kan. Kalau enggak ya saya nggak tahu sama sekali. Jadi sebelum kita bahas ini di video teman-teman, tadi Mas Teguh sempat ngajak ngobrol dulu terus, bikin jadi video yuk bro, ayo gitu kan. Tapi aslinya saya nggak tahu teman-teman. Saya tuh nggak pernah ngeliat story orang, saya nggak pernah lihat postingan orang, saya nggak pernah tahu apa yang viral, nggak tahu sama sekali saya. Dan banyak orang bilang gini, oh Mas Fadli ini ya, detox medsos gitu. Nggak juga sih. Kalau tahu saya suka soalnya. Enggak juga, bener. Soalnya Mas Fadli ada beberapa kali ngirim ke saya ya kan. Hal-hal yang lucu kan ya ketawa gitu. Kalau tahu mungkin saya akan suka. Cuman ya nggak tahu ya. Saya nggak menemukan kenikmatan. Saya lebih baik manfaatin waktu untuk baca buku gitu ya. Atau dengerin kelas-kelas online gitu. Saya excited untuk upgrade diri. Selain itu ya udah mendingan nonton Netflix misalnya gitu kan, nonton film gitu atau tidur, udah. Gitu. Maka dari itu teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan ke Mas Fadli tadi gitu kan. Mungkin ya Mas Fadli ya, teman-teman ini perlu lingkungan yang positif juga gitu. Soalnya gini Mas Fadli, ada beberapa teman-teman saya gitu ya, yang mereka lingkungannya ya tadi negatif ya kan, negatif. Akhirnya apa? Akhirnya yang dibahas apa? Ya negatifnya aja gitu kan. Coba kalau misalnya lingkungannya positif, mungkin bisa lebih kepada pembahasannya tentang abundance-nya daripada ketakutannya kan gitu ya. Ya ada satu teman saya yang bilang kayak gitu, ini kita lagi seperti di dead horse ya, kuda mati gitu ya kan. Kita lagi menunggangi kuda mati. Kuda mati yang gimana? Yang ya udah mati tapi tetap didandani, dipercantik si kudanya gitu kan. Kayak zombie aja ini gitu ya kan. Dandani mayat. Nah, terakhir kan itu kan membuat ketakutan ya, daripada kita terlibat dalam komunitas tersebut, mendingan kita cari komunitas yang positif ya. Mungkin gitu ya Mas. Iya betul. Dan dalam banyak kasus tidak perlu berusaha mencari Mas Teguh. Ketika kita punya level abundance yang tinggi, alam semesta yang ganti. Yang tiba-tiba ya mungkin teman-teman misalnya gini ya, susah banget Mas di kantorku toksik, atasan toksik, bawahan toksik, lingkungan seruangan toksik gitu ya. Kalau teman-teman beresin semua abundance blocknya, itu ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi. Bisa jadi Anda dapat tawaran kerja lebih baik, keluar dari perusahaan itu. Bisa jadi Andanya bagus banget dan perlu bertahan di sana, orang-orang toksiknya yang diganti. Gitu. Atau tiba-tiba pindah divisi yang tiba-tiba sangat positif, itu bisa terjadi. Atau tiba-tiba tidak ada yang berubah kecuali orangnya jadi lebih baik. Happen to be tiba-tiba, kok jadi baik ya mereka ya. Tiba-tiba mereka belajar sesuatu, terus upgrade diri, terus jadi orang yang menyenangkan, gak toksik lagi. Semuanya mungkin terjadi. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membuat ini berubah menjadi solusi adalah saya keluar dari sini, kabur aja dulu. Ya itu namanya manufactured manifestation tadi. Manifestasi yang dipaksakan menurut saya. Jadi jangan langsung ambil solusi berdasarkan apa yang kita tahu. Karena seringkali kebaikan yang terjadi di hidup kita itu terjadi secara ajaib. Terjadi bahkan dengan cara-cara yang kita aja gak kepikiran. Betul. Buat kita kayak magical gitu kan. Kayak miracle. Emang Tuhan baik aja gitu sama kita gitu. Nah
kabar baiknya God is good all the time. Tuhan tuh baik setiap saat. Selalu ya. Gitu. Tinggal kitanya yang kadang-kadang punya abundance block aja. Tanda kutip, memandang sebelah mata sama kemampuan Tuhan loh. Banyak orang begitu. Nggak bisa lah, ini susah. Nggak ada yang susah di mata Tuhan kan. Nggak mungkin lah, ini tuh mungkin jadi sesuatu yang berat jalaninnya. Nggak berat buat Tuhan. Jadi teman-teman hanya perlu ngasih kesempatan untuk Tuhan menyertai Anda gitu ya, untuk membuat kehidupan Anda jadi lebih baik, keadaan kita jadi lebih cerah gitu ya. Dan ya faktanya saya nggak tahu hashtag kabur aja dulu kan, karena menurut saya nggak perlu kabur, saya nikmat banget hidupnya. Saya asik banget loh hidupnya gitu ya. Saya tuh pengen berkarya lebih banyak, saya pengen bermanfaat lebih banyak, saya pengen fotokopi saya 10 kali kalau bisa, supaya bisa bermanfaat di sana, bermanfaat di sini, bermanfaat di sini gitu. Karena saya ngerasa, ya harus saya perbuat sebagai kebaikan buat dunia ini ya, buat agama, buat nusa dan bangsa gitu, itu banyak banget. Dan karena saking banyaknya, saya selalu ngerasa dalam hati itu, ya mungkin ini ya yang bikin saya nggak terekspos sama medsos ya. Karena buat saya, pekerjaan masih banyak, waktu tinggal sedikit. Gimana dong? Saya nggak bisa ngalamin semuanya sendiri, maka saya harus belajar dari pengalaman orang lain. Makanya saya beli kelas, makanya saya belajar, makanya saya upgrade diri terus. Karena kalau selalu belajar dari pengalaman pribadi kan lambat banget Mas Teguh. Saya mendingan bayar kelas, pengalaman dia 10 tahun, dijadiin kelas sebulan, saya pelajarin selesai. Gitu. Saya kompres decade in a month jadinya kan gitu ya, kita pernah bahas tuh. Makanya kenapa teman-teman perlu punya mentor, teman-teman perlu punya cara mengupgrade diri yang spesifik. Karena kalau dibiarin ngalir, teman-teman nunggu pengalaman sendirinya dulu, nggak akan cukup waktunya. Kita keburu mati, keburu kitanya nggak ada, gitu loh. Jadi kayak ini kerjaan masih banyak, waktu tinggal sedikit, selalu gitu aja. Makanya wah rugi banget nih kalau misalnya waktu luang saya nggak dipakai buat belajar, luang saya nggak dipakai buat istirahat yang berkualitas, buat olahraga, buat makan yang bener, terus saja jadi kayak gitu. Gitu. Ya, ada banyak juga teman-teman yang seperti itu, Mas Fadli, gitu ya kan. Ya istri saya seperti itu, gitu. Ya, mungkin memang belum dapetin momennya untuk karena gini, dia, aduh banyak kerjaan, tapi waktu aku sedikit ini udah keburu kecapean gitu ya kan. Dan ya akhirnya kerjaan masih belum selesai gitu ya, belum bisa diselesaikan gitu. Mungkin itu adalah salah satu solusi adalah ya upgrade skill dari kelas yang memang sudah, atau dari orang yang memang sudah terbukti kan gitu ya. Yang udah ngalaminnya duluan, udah punya solusinya, banyak banget kok. Dan itu tadi ya teman-teman ya, nggak jadi satu-satunya solusi kabur aja dulu, tapi lebih mungkin solusi terbaiknya itu adalah yang kita belum tahu. Nah ini dia menarik lagi Mas Fadli. Oke, sebenarnya kan kita sudah bisa melihat peluang ke masa depan gitu ya kan, melalui dari indikator kan gitu ya. Contoh misalnya kalau kita sebagai trader ada indikator A, indikator B, indikator C kan gitu ya. Kalau misalnya ini ada, biasanya peluangnya adalah 70% kan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat indikator, ekonomi Indonesia seperti ini, politik seperti ini, pemerintahnya seperti ini dan lain sebagainya lah gitu ya kan. Dia memandang negatif semua nih ke negara ya gitu ya kan. Nah, bisa jadi kan kemungkinan dari indikator-indikator yang dia lihat itu kemungkinan besar seperti itu. Seperti bisa jadi kacau balau lah misalnya gitu. Dia nggak suka dengan negara yang seperti itu. Akhirnya dia keluar gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Dia bisa, kalau misalnya aku mengatakan Indonesia tidak akan baik-baik lagi misalnya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, berarti kan aku mendahului Tuhan misalnya kan gitu ya, mendahului Tuhan. Padahal bisa saja kan Tuhan, kita nggak tahu perjalanan 2 tahun bisa jadi entah terjadi A, B, C, D-nya yang bisa berubah kan gitu ya. Jangan dibatasin. Solusi itu jangan dibatasin opsinya. Gitu. Yes, kita perlu, bukan berarti kita mengesampingkan perlu mengambil keputusan berdasarkan analisa data dan fakta yang ada gitu. Itu benar gitu. Tetapi beda tempat antara hasil analisa kita sebagai manusia dengan semua skill dan knowledge yang kita punya dan kemampuan Tuhan untuk merubah seolah-olah cuma tinggal begini doang, balikan telapak tangan tadi. Jadi dua-duanya perlu diakomodir gitu. Ya kita nggak juga dengan berserah diri terus nggak ngapa-ngapain kan gitu ya, nggak ngapa-ngapain, do nothing. Tapi kita juga nggak bisa ngotakin bahwa saya ini udah ahli banget Mas,
Mas Fadli nggak tahu, saya ini ahli banget dan ini pasti akan begini, solusinya cuman ini. Belum tentu, saya bilang. Gitu. Apa yang kita tahu hari ini, yang kita yakin itu yang terbaik, hanya karena kita taunya cuman segitu. Iya. Kata cuman segitu sudah diterima, Mas Teguh. Atau hanya karena apa yang belum diketahui itu bisa jadi solusi yang baik. Yes, betul. Bisa jadi kan solusinya ada yang lain yang kita belum tahu kan. Nah, untuk bisa dapat kesempatan melihat itu, ya kita perlu take a break dulu. Teman-teman perlu take a break, teman-teman perlu kasih kesempatan untuk semesta bekerja gitu ya. Kasih kesempatan untuk Tuhan tuh nungguin, cobain aja terus. Belum minta tolong sama gua, cobain aja. Kan gitu ya. Ketika udah dikasih kesempatan, ya Tuhan, sekarang saya izinkan hal baik terjadi sama diri saya yang sesuai kehendak-Mu, terserah. Gitu. Saya tetap akan show up in the process. Ketika peluang muncul, saya akan ambil alih. Ketika ada sesuatu yang baik untuk saya lakukan, saya akan lakukan. Ya menurut saya ini yang terbaik. Itu yang perlu dilakukan sama teman-teman tuh itu. Yes, gitu. Bukan ngotakin, oh cuman ini Mas caranya, nggak bisa yang lain. Kalau ini gagal berarti gagal semuanya. Enggak. Gitu. Ada jutaan kemungkinan cara yang lain yang mungkin terjadi kalau teman-teman mengizinkan keajaiban terjadi. Gitu. Makanya harus dibalikin ke mental abundance tadi. Yes, gitu. Mental abundance ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas Fadli. Biar teman-teman ya yang merasa scarcity tadi terhadap negara misalnya gitu ya kan, atau terhadap lingkungannya, atau terhadap yang dia takuti gitu, biar dia punya peluang dari ketakutan itu, dari dari pikiran dia terhadap itulah gitu misalnya ya. Biar ada peluang, kata Mas Fadli harus ada yaudah kita bebasin dan gimana cara dapetin peluang itu gitu. Oke, aku gak akan pindah nih, aku gak akan pergi nih. Gini teman-teman, keadaan ini kan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol 100%. Betul. Dan kita perlu percaya dulu bahwa yang terjadi ini sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu kan. Bagaimana semesta bekerja itu ya begitu caranya. Kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri, gitu. Nah, tapi teman-teman, kabar baiknya semua orang, semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, itu adalah manifestor. Semuanya aslinya mampu narik hal baik terjadi ke dalam hidupnya. Gitu. Cuman bedanya ada yang jago narik, ada yang bodoh banget. Gitu loh. Nah, yang bodoh banget ini kan banyak gitu ya. Dan saya juga masih belajar teman-teman. Saya juga masih pengen lebih baik lagi. Nah, caranya gimana teman-teman? Jadi untuk sukses ini kan ada dua level yang perlu teman-teman lewati ya. Yang pertama teman-teman perlu melepas semua mental block yang ada. Karena aslinya kita punya pemancar energi positif, ini udah natural ada nih. Bawaan aslinya manusia semuanya begitu. Semuanya punya yang disebut sebagai energi positif yang bergetar keluar dari dirinya untuk narik hal baik terjadi. Nah, problemnya adalah ada mental block yang menghalangi energi itu keluar. Ada abundance block. Kalau kita ngomongin rezeki adalah, kalau kita ngomongin yang berhubungannya sama rezeki ya, abundance block itu adalah mental block yang berhubungan dengan rezeki. Nah, energi kita nih kehalang untuk keluar, untuk memancarkan pancingan tadi, menarik rezeki. Jadi magnet rezeki tadi itu kehalang sama abundance block ini tadi. Nah, teman-teman perlu clearing abundance blocknya, ini step 1. Ini aja kalau diberesin, udah mulai ada keajaiban Mas Teguh. Ini aja udah beres. Udah mulai ada keajaiban. Ada banyak banget testimoni di mana di Kedamaian ID sudah mulai menggunakan teknik tap into your peace yang kita ceritain gitu ya. Itu mulai dapetin keajaiban. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang luar biasa gede banget. Buat rata-rata orang itu kayaknya wow banget gitu ya. Itu baru dari level 1. Baru sekedar meng-clearing abundance block-nya. Yes. Tapi teman-teman, setelah itu kita lakukan, yang tahap 2-nya tadi adalah dengan teman-teman belajar cara-cara manifestasi yang benar. Gitu. Ada banyak cara manifestasi yang benar. Teman-teman perlu upgrade identitas dengan sengaja. Siapa saya? Saya adalah orang yang mau narik kejadian lingkungan saya, kehidupan yang seperti apa yang kita mau. Itu kan dengan sengaja harus dibikin, jangan dibiarin ngalir. Gitu. Harus set targetnya, saya pengen jadi orang kayak gimana. Upgrade identitas. Teman-teman perlu melakukan yang namanya akses alter state mungkin saya sebutnya ya gitu ya. Jadi akses meditative state lah. Meditative state itu adalah teman-teman sering-sering masuk ke gelombang
alfa, ke gelombang otak theta gitu ya, ke kondisi yang lebih rileks, dan teman-teman deep talk sama Tuhan. Teman-teman deep talk sama diri sendiri, saya tuh pengennya apa sih? Gitu ya. Dan ini meditasi yang bukan menenangkan diri ya. Ini meditasi yang fokus menginginkan sesuatu, sehingga teman-teman bisa melakukannya dalam banyak proses. Bisa sambil zikir, bisa sambil bersujud di sujud terakhir saat kita tahajud misalnya, gitu kan teman-teman yang muslim. Atau bisa dalam kondisi yang berdoa dengan deep talk sama Tuhan. Deep talknya tuh yang ngobrol loh, untuk saya tuh berencana seperti ini, kalau Tuhan mengizinkan saya pengen begitu. Nah itu kan saya syukurin saya sudah punya karunia niat baik ini, punya niat, punya impian aja udah bersyukur kan, betul, gitu ya. Jadi doanya tuh gitu, ngobrolnya tuh gitu. Jangan perintah terus, ya Tuhan bahagiakan, ya Tuhan berikan, ya Tuhan gitu kabulkan, perintah terus kan gitu. Ini tips nyalip antrian doa ya. Teman-teman cobalah sama Tuhan tuh ngobrol gitu loh. Dekatkan dirinya tuh dalam kondisi yang deketin kayak PDKT beneran. Jadi perintah mendekatkan diri sama Tuhan itu bukan hanya merintah Tuhan gitu loh. PDKT beneran. Saya pengen deket nih sama Mas Teguh, ya kan ambil hatinya. Jadilah orang yang menyenangkan kan gitu loh. Jadilah orang yang menjalani perintahnya dan jauhi larangannya kan gitu ya, sehingga lama-kelamaan anak-anak baik nih kayaknya, pengen apa sih dia, kasih-kasih kan gitu jadinya. Kan kita kan pengen jadi hamba yang seperti itu kan. Nah dilakukan dengan sengaja itu kalau di Kedamaian ID saya sebutnya alter state. Sering-seringlah masuk ke sana gitu, dalam kondisi meditasi, dalam kondisi beribadah yang memang deep gitu ya. Ibadahnya tuh sampai di level rasa gitu loh. Ini agama apapun ya teman-teman, kita bukan lagi ngomongin agama nih. Ketika kita beribadah sampai di level rasa, itu akan sangat deep komunikasinya sama Tuhan. Akan terasa terkoneksi sama alam semesta. Bukan di level ritual gitu. Bukan di level yang ya sujud, ya zikir, ya ke rumah ibadah gitu ya, di agama apapun. Itu kan ritual. Tapi kan ketika kita ke rumah ibadah itu kan bukannya datang ke rumah Tuhan. Tuhan tuh nggak di situ rumahnya. Kan Tuhan tuh di mana-mana gitu. Nah teman-teman perlu melakukan itu. Jadi upgrade identitas, sesering mungkin masuk ke alter state atau meditative state. Nah ini yang perlu teman-teman lakukan. Jadi clearing abundance block langkah pertama. Langkah kedua, pelajari langkah-langkah manifestasi yang benar. Kalau ini dilakukan teman-teman, itu effortless success lah. Effortless success. Menarik ya. Gitu. Mungkin teman-teman Kedamaian ID sudah ada yang tahu juga ya bagaimana caranya clearing abundance block tadi gitu ya. Dan bagaimana caranya manifestasi yang benar itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya teman-teman baru tahu, baru kenal, baru dengar namanya, silakan aja hubungi teman-teman edukasi consultant dari Kedamaian ID. Kita punya tim yang teman-teman bisa WhatsApp kapanpun loh, teman-teman. Nanya aja sama mereka gitu ya, di deskripsi di bawah video ini nih ya, teman-teman cek di kolom deskripsi itu ada link kedamaian.id/EC. Itu education consultant yang Mas Teguh bilang tadi. Ini teman-teman bisa WA kapanpun mereka, ngobrol aja. Saya tuh kayak gini, kira-kira video mana yang harus saya tonton misalnya. Ini kan YouTube udah banyak banget ya kita upload tiap hari. Atau ada nggak solusi lain yang lebih baik, yang lebih cepat? Ada nggak mungkin hal-hal atau langkah-langkah spesifik yang harus saya lakukan? Ngobrol aja. Gitu kan asik kalau kita bertumbuh dengan ditemenin gitu ya, di komunitas yang benar. Ini jawabannya. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman join di kita gitu ya, ini adalah salah satu bentuk bahwa teman-teman peduli dengan diri sendiri untuk ikut dalam komunitas yang benar-benar positif. Yes. Dan Anda perlu berterima kasih sama diri Anda sendiri loh. Fakta teman-teman tonton sampai menit ini gitu ya, Anda sudah lagi berusaha sayang sama diri sendiri. Thank you banget sama diri Anda sendiri gitu ya. Betul. Nah ini lagi Mas Fadli, terkait ide-ide yang muncul ya, ide-ide yang muncul. Jadi kan gini, kadang kita mentok. Aduh, nggak ada jalan keluar lagi. Gimana caranya? Ketika ide kita muncul, atau entah sedang ngapain, ada aja ide gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman bilang karena udah mentok tadi, ya udah kabur aja dulu jadi solusi. Coba kalau kata Mas Wadi, coba abundance-nya diperbesar lagi, diperluas lagi, diperbaiki lagi gitu ya kan. Pasti akan selalu ada ide-ide yang muncul yang nggak tahu dari mana tiba-tiba cekling gitu aja ya, ini aja gitu. Iya. Dan selalu begitu kok. Selalu begitu ya. Menurut saya tidak ada satupun orang yang tidak pernah punya ide dalam hidupnya. Yang ada yang sering sama yang jarang. Cuman itu aja. Nggak mungkin nol gitu loh. Cuman ide ini kan identitas diri Mas Teguh.
Saya adalah orang yang kesulitan cari ide, itu identitas. Atau saya adalah orang yang selalu mudah mendapatkan ide, itu juga identitas. Ya. Nah, ini kan keyakinan yang berbeda ya teman-teman ya. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Mau ngotot juga bisa teman-teman bahwa itu emang saya Mas, mau gimana dong? Iya. Ada yang susah, ada yang gampang, kan gitu ya. Nah, yang penting teman-teman tahu, identitas ini bisa dirubah. Oke. Bisa dirubah. Jadi rubah identitasnya dengan keyakinan yang memberdayakan. Ini kan nggak salah ya, dua-duanya benar nih. Dua-duanya ada di orang yang berbeda. Cuman ada keyakinan yang menghambat Anda untuk sukses, ada keyakinan yang memberdayakan teman-teman untuk sukses. Nah teman-teman dengan sengaja pilih yang memberdayakan lah. Iya, gitu. Betul. Tapi kan belum Mas. Nah belum itu kan akan. Ya nggak apa-apa. Lebih baik begitu daripada aku nggak mau ngapa-ngapain Mas, orang udah begini. Itu kan putus asa jadinya kan. Level energinya paling rendah paling itu. Rendah, iya. Gitu. Jadi ya dengan sengaja bangun, nggak apa-apa. Semua hal juga kan langkah pertama dulu kan. Semuanya juga belum kok. Semua itu tercipta 2 kali teman-teman. Apa yang bisa teman-teman bayangkan mungkin terjadi di pikiran, bisa teman-teman pegang di tangan. Kalau teman-teman aja nggak bisa bayangin versi diri Anda yang lebih baik, ya nggak akan pernah jadi lebih baik. Gitu. Jadi nggak usah dipusingin gitu, nggak bisa Mas, itu masih jauh, ya nggak apa-apa, menuju aja kan gitu. Iya betul sih. Yang penting otaknya merasa itu mungkin. Iya. Kalau udah nggak mungkin, udah putus asa, selesai, nggak bisa diskusi kita. Gitu. Sudah menyerah, ya kan? Betul. Ya. Iya. Kalau masih mungkin otaknya akan cari cara soalnya. Betul. Sesulit itu apapun. Dia, betul. Gitu. Kalau sulit atau gampang ini kan cuma tentang skill dan knowledge ya. Ya tinggal diisi aja kan, teman-teman bisa belajar, bisa cari tahu dari pengalaman orang lain bagaimana teman-teman bisa menjalankan dengan cara yang lebih mudah. Kan yang kita nggak tahu kan cuma tinggal dicari tahu. Cuman kurang informasi. Tapi kalau bingung mentok, itu kan ini ya, sikap mental menurut saya. Gitu. Betul. Nah ini mungkin ya teman-teman ya yang masih menggunakan hashtag kabur aja dulu gitu ya. Perlu dilihat lagi ke teman-teman gitu ya. Bener nggak? Atau kalau misalnya teman-teman mentok, ya coba berarti teman-teman kan udah menyerah ya, udah menyerah. Nah kalau misalnya udah menyerah, ya apa boleh buat, kita juga nggak bisa menolong gimana lagi kan gitu ya. Karena sudah selesai kan gitu. Jadi akhirnya teman-teman juga nggak bisa cari solusi lagi. Dan teman-teman yang menariknya tadi kata Mas Fadli ya, kalau ketika kita dalam abundance yang memang berkelimpahan yang benar gitu, akan selalu ada cara ya Mas Fadli ya. Selalu ada cara dan teman-teman jangan putus asa, pasti ada cara. Itu aja sih gitu. Oke. Yes. Mungkin ini aja mungkin ya Mas Fadli ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menggunakan hashtag tersebut, saya yakin teman-teman mencintai Indonesia gitu ya. Mencintai negara kita tercinta ini, dan dengan cara teman-teman lah Indonesia juga bisa berkembang, maju dan lebih baik lagi gitu ya. Itu aja mungkin Mas Fadli. Thank you atas kebersamaannya. See you in the next video. Bye-bye.